Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamir raj'ati boleh, rij'ati boleh. Artinya rujuk bahasa kita ya. Kalau ndak taknya, kalau ada badur ditanyakan ini. Pak ada taknya, rujuk. Qala al-mu'allif rahimahullah itu menunjukkan masdarnya. Masdarnya itu banyak. Ar-rij'atu. Ar-raj'atu adapun raj'ah bi fathir ra'i dengan dibaca fathah ra-nya. Wa hukiya dan dihikayatkan kasroha, kasrohnya ro, rij'ah. Wa ya adapun rij'ah lugatan di dalam tata bahasanya itu al-marratu pengulangan atau mengulangi, minaruju'i dari kembali atau rujuk. Wasaraan dan di dalam syariatnya yang disebut rujuk. Jadi kalau rujuk itu dalam tata bahasa itu mengulang. Asalnya ibaratnya tuh keliru mungkin terus diulangi, itu rujuk atau raj'ah tadi. Wasaraan dan di dalam syariatnya itu ridul mar'ati, mengembalikannya seorang perempuan ilam nikahi kepada nikahnya, fi iddati tolaki di dalam iddahnya cerai, ghairu bainin yang bukan cerai bain, ala wajhi maksusin atas jalan yang khusus. Jadi rujuk menurut syariatnya itu kembali kepada perempuan yang dinikahi yang masih dalam keadaan masih ada iddah ketika dicerai. Nah, gitu ya. Itu disebut rujuk. Nah, jadi Pak Janis umpama bercerai dengan istrinya. Selagi masa iddah itu belum selesai, maka boleh kembali kepada istrinya. Itu namanya rujuk. Asal bukan yang bain yang sudah 3 kali, maka tidak begitu gitu. Rujuk seperti itu artinya cuman tinggal ngomong, Dek, kayaknya aku kesepian lah, malam tuh dinginian, balian wae gitu. Itu contohnya rujuk, itu kata-katanya begitu. Wa kharaja bitolakin, berbeda dengan cerai wati subhati yang dalam keadaan wati subhat, wadihari dan juga dihar. Kemarin sudah diterangkan ya, dihar. Wati subhat itu bagaimana sih berhubungan suami istri yang tidak jelas halal dan haramnya, itu namanya wati subhat. Contohnya Pak, contoh ya kan, Bang Edi ngigau berjalan sampai ke pos ronda. Ada pula perempuan yang ngigau juga. Ngigau tahu kan Bang Edi? Ngelindur. Tidur ngelindur berjalan. Tapi ini apa? Ngelindur atau ngigau yang begini itu yang diharapkan Nian sama Pak Topik. Ada perempuan ngigau juga berjalan. Ya ke tempat pos ronda yang Bang Edi ngigau tadi. Nah, sama-sama ketemu di situ. Lantah macam mana tuh berhubungan suami istri, tapi ngigonian loh, ini bukan ngigau-ngigauan loh. Nah, itu lah wata'i atau berhubungan suami istri yang seperti itu disebut wata'i subhat. Nah, dikatakan haram bagaimana Pak? Wong sama-sama tidak sadarnya. Nah, dikatakan enggak haram, wong itu perbuatan dosa. Kan begitu Pak Topik. Nah, itu namanya wata'i subhat. Nah, ndak sama Bang Edi.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Fa in istibahatul wat'i, karena di situ diperbolehkannya berhubungan suami istri fihima di dalam masalah subuhat tadi. Ba'da zawalil mani'i, setelah hilangnya pencegah, latu sama yang tidak dinamakan arja'atu dengan roja'ah atau rujuk. Nah yang demikian itu maka bukan dikatakan namanya rujuk. Pokoknya yang disebut rujuk itu orang sudah nikah, terus dia mencerai istrinya dan ingin balik ke pernikahannya dengan perempuan tadi. Nah, maka itu disebut rujuk itu. Wa idza tolako, dan ketika mencerai siapa sasun seseorang, mencerai imra'atahu kepada istrinya, wahidatan yang sekali, cerai sekali, awisnataini atau cerai 2 kali, falahu maka itu bagi seorang laki-laki atau sasun tadi bigori idniya, walaupun tanpa izin istrinya, apa muraji'atuha, merujuk kepada istrinya, malam tangkodo selagi belum selesai apa idatuhuna, idahnya perempuan tadi. Nah, ini yang ditanyakan Pak Budori dulu, tidak perlu saksi, tidak perlu, asal idahnya belum selesai boleh rujuk, cuman istrinya sama dia, atau bahkan suaminya yang ngomong tanpa izin si istri itu pun tetap boleh. Nah, itu begitu maksudnya, asal sudah diterima sama istrinya ya sudah, dia berarti kembali kepada pernikahannya selagi masa iddah itu belum habis, itu syaratnya ya. Nah, kalau masa iddah sudah habis ya maka rujuknya sama seperti nikah lagi. Nah, itu watasilu, dan berhasil apa rojatul rujuk minan natiki, dari mengucapkan bi alfatin, dari lafat-lafat minha, dari rujuk. Contohnya rojak tuka, mengembalikan, kembali siapa saya, rojak tuki, kembali siapa saya, ki kepadamu. Wama, dan lafat-lafat tasorofa yang menyamai minha, dari lafat saya kembali kepadamu tadi. Wal asohu, dan adapun yang paling soheh, ana qaulal murtaji'i, adapun wal asohu, dan adapun yang paling soheh itu anna qaulal murtaji'i, sesungguhnya ucapan orang yang merujuk itu riddatuka, kembali siapa saya, riddatuki, kembali siapa saya, ki kepadamu, linikahi, karena nikahku. Nah itu, jadi lafat-lafat rujuk itu boleh saya rujuk kepadamu, gitu tok sudah boleh, atau contoh-contoh kalimat yang sepadan dengan itu, contoh aku kembali ke pernikahan kita, nah boleh. Contoh lagi, wa amsak tuki, dan menahan siapa saya, ki kepadamu, alaihi, kepada nikah, sorihani, yang jelas keduanya, firojaati, di dalam rujuk. Atau begini ngomongnya, sudah aku tahan lagi untuk jadi istriku umpama. Nah, maka itu juga sudah boleh. Wa anna qaulihi, dan sesungguhnya ucapannya saksun, tazawwajtuki, menikahi, memperistri siapa saya, ki kepadamu. Nah, sudah adik kamu jadi istriku lagi, itu juga sudah boleh. Au nakahtuki, atau menikahi lagi siapa saya, ki kepadamu. Kinayatani, yang kinayah keduanya. Jadi walaupun tidak katanya jelas rujuk tadi, atau kembali ke pernikahan tadi, atau mengekangnya tadi, nah maka itu pun juga sudah boleh. Andaikan kok kinayah, wasartul murtaji, adapun syaratnya murtaji, orang yang ingin rujuk, ilam yakun, jika tidak ada siapa sasun, tidak ada itu muharraman, terhalang, ahliyatun nikahi, kepada ahli nikahnya, binafsi, dengan dirinya sendiri. Wahina idin, dan ketika itu fatasihu, maka hukumnya sah apa riji'atu sukroni, rujuknya orang yang sedang mabuk. La riji'atul murtadi, tidak sah apa rujuknya orang yang murtad. Wala riji'atu sobi, dan juga tidak sah apa rujuknya anak kecil. Wal majnuni, dan juga orang gila. Li'anna kalama minhum,
li'anna kullan minhum, karena sesungguhnya dari tiap anak kecil ataupun orang gila tadi itu alaisa tidak ada itu ahlan sebagai ahli linikahi untuk nikah binafsi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang mabuk rujuknya sah, tapi kalau orang murtad, kalau anak kecil, kalau orang gila rujuknya tidak sah. Bikhilafi safihi, berbeda dengan orang bodoh, wal abdi dan hamba saya. Farojaat huma, maka rujuknya orang bodoh dan hamba saya tadi itu shahihatun, hukumnya sah. Min ghairi idni wali, walaupun tanpa izin daripada seorang wali, wasayyidi dan tuannya. Jadi kalau rujuknya orang mabuk itu sah, rujuknya orang bodoh sah, rujuknya orang rujuknya orang hamba saya sah. Tapi ucapan rujuknya orang yang murtad keluar dari Islam, dan rujuknya anak kecil, dan rujuknya orang gila itu tidak sah. Wa ing tawaqafa, walaupun terdiamkan ibtida'an nikahuma di dalam awal pernikahan mereka berdua, ala idnil wali, atas izinnya seorang wali, wasayyidi dan juga tuannya, walaupun itu tergantung, maksudnya tawaqafa itu tergantung daripada izin wali dan tuannya kalau hamba saya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi cara untuk rujuk itu tinggal seseorang tuh mengucapkan, ya, Dek, aku kembali ke pernikahan kita, atau Dek, aku kembali ke rujuk kepadamu, nah, atau Dek, aku masih mengekangmu sebagai istri umpomo. Maka yang demikian itu disebut rujuk yang soreh, jelas kata-katanya. Nah kalau kinayah itu kalau dalam apa namanya hukum yang lain itu memerlukan niat. Nah itu ya. Contoh gini, Dek, dingin tidak kamu Dek? Dingin katanya. Aku juga dingin Dek. Ngomong kan itu. Kinayah-kinayah yang seperti itu, maka yang seperti itu memerlukan niat untuk rujuk. Tetapi kalau yang sudah jelas soreh tadi, kata-katanya jelas bahwa ingin rujuk tadi, yaitu tidak memerlukan niat. Itu seperti itu. Fa ini qadot, maka andaikan kok sudah selesai apa idahnya perempuan yang dicerai, ayarja'atu artinya rujuknya, halal, maka halal lahu bagi suaminya, aizaujiha artinya suaminya mencerainya, apa nikah, menikahi perempuan tadi biakdin dengan akad jadi din yang baru. Ini yang ditanyakan Pak Huduri dulu ya. Jadi kalau iddahnya sudah selesai, maka cara rujuknya seperti orang akad nikah. Nah itu ya. Watakunu dan ada ma'ahu, watakunu dan ada apa iddah ma'ahu beserta akad, ma'ahu beserta nikah ba'dal akdi setelah akad, alama atas sesuatu bagia yang tetap minat tolaki dari perceraiannya. Jadi kalau cara rujuknya orang yang iddahnya sudah selesai, asal tadi lo talak pertama sama kedua ya, nah, cara rujuknya Pak RT itu seperti akad nikah baru. Tapi kalau iddahnya belum selesai, cuman tinggal ngomong macam itu tadi. Nah, itu begitu caranya ya. Walal mu'alif rahimahullah. Sawaun ita sholat sama juga bersambung bisa ujin goirihi dengan suami lainnya, amlah atau tidak. Fa'ing tolakoha, maka jika menala atau mencerai kepada perempuan siapa zaujuha, suaminya perempuan tadi salah satu 3 kali. Ingkana, jika ada siapa laki-laki tadi itu khurron merdeka, autolog taini atau 2 kali cerai, ingkana jika ada siapa sahsun itu abdan seorang hamba, qabla dukhuli sebelum berhubungan suami istri, au ba'dau atau setelah berhubungan suami istri. Jadi kemarin sudah rujuk talak itu kalau orang merdeka boleh 3 kali, kalau hamba saya cuman boleh 2 kali. Itu sama rujuknya pun ya begitu. Lam takhilu, maka andaikan seperti itu, lam takhilu maka tidak halal lahu kepada sahsun ila ba'da wujubi khamsi syaraita, setelah adanya 5 syarat. Jadi
Andaikan seseorang itu sudah menceraikan istrinya 3 kali, sudah rujuk kedua kali, 3 kali berjalan, atau kalau hamba sahaya 2 kali berjalan, maka dia boleh rujuk, tetapi memerlukan 5 syarat. Ahadua, adapun yang pertama itu ingqadu iddatiha, selesainya idahnya perempuan tadi, minhu dari cerainya, ail mutlaqi artinya orang yang ditalak. Jadi yang pertama syaratnya orang itu boleh rujuk yang bain yang ketiga kali atau 2 kali kalau hamba saya. Yang pertama harus sudah selesai idahnya, dicerai, nunggu idah selesai baru boleh rujuk. Nah kalau kok cerai pertama atau 2 kali tadi kan sebelum habis idah itu boleh rujuk. Nah itu begitu. Wasani, dan yang kedua itu taswijuha, sudah memperistrikan perempuan tadi bigoirihi dengan orang lain. Syaratnya kalau sudah talak ketiga, rujuk yang ketiga, itu istri harus diperistri orang lain dulu, taswijan dengan mensuamikan sohihan yang sah, yang jelas. Itu syarat yang kedua, harus dinikah orang lain dulu. Asalisu, ataupun syarat yang ketiga, makanya nggak usah dicerai-cerai, sayang, ya kan itu. Asalisu, adapun yang ketiga syaratnya kalau orang talak 3 boleh rujuk, itu dukhuluhu, berhubungannya orang lain, ail goiri artinya orang lain, biha dengan perempuan tadi, wa asobatha, dan sudah menggaulinya, bi ayulija, gambarannya jika memasukkan siapa laki-laki lain tadi, khasafatahu, kepada helmnya laki-laki lain, au qadroha, atau kira-kiranya helm, min maktu'iha, dari terpotongnya, disunatnya helm, bikubulil mar'ati, dengan alat kelaminnya perempuan, la biduburiha, bukan duburnya perempuan. Tuh, jadi syarat yang ketiga, kalau talak 3 atau talak bain itu boleh rujuk, itu harus setelah nikah, dinikahi orang lain, harus sudah berhubungan suami istri dengan orang lain yang nikahin itu dulu. Nah, dan memang betul-betul sudah berhubungan suami istri. Gambarannya kalau kepala helmnya sudah masuk alat kelaminnya perempuan. Nah itu, kalau kok cuman bohong-bohongan enggak boleh, enggak sah. Enggak boleh Pak RT ya, harus sudah masuk nian. Nah gitu ya. Apa? Enggak boleh. Nah, pokoknya syarat junub tuh harus sudah boleh, harus sudah masuk gitu. Syarat mandi junub. Helm sudah masuk, walaupun sebentar gitu. Kalau cuma diacung-acung enggak boleh Pak. Dan kalau dalam itu al-bajuri itu harus perempuan tuh sudah merasakan nian helm tuh masuk Pak. Itu kalau cuma belum merasakan, baru nempel-nempel Pak RT enggak boleh itu. Perempuannya harus sudah merasakan bahwa helm itu masuk, terasa ganjel gitu mungkin kan. Saya enggak tahu juga Pak. Nafa Pinul fitarina min jarabal. Maksudnya itu begitu keterangannya, baca di bajuri itu nanti begitu. Bisa nggak bisa til ingtis, dengan syarat yaitu menjelaskan fidikri di dalam menerangkannya. Wa kaunul muliji, dan adanya orang yang memasukkan alat kelaminnya tadi, mimman, seseorang yumkinu, yang memungkinkan jima'ahu, kepada menjimak daripada perempuan tadi, latiflan, bukan anak kecil. Ya artinya yang nikahin perempuan yang talak 3 tadi memang orang yang bisa gini nih Pak Topik. Nggak boleh kok orang yang lemas, nggak bisa apa terus dinikahkan, nggak boleh. Atau nyari anak kecil Pak RT untuk nikahi dia, ya kan, nggak boleh. Memang sudah ahli, siap tempur ibaratnya. Nah, itu yang nikahin, dirujuk yang ketiga itu begitu. Warabiu, dan syarat yang keempat itu macam mana tuh tulisannya Pak? Bainu natuha minhu. Apa maknanya itu? Oh, telah ditalak bain. Jadi suami yang menikahi tadi, yang untuk ngelap, bahasa sini ngelap ya. Suami yang ngelap itu tadi, terus menceraikan perempuan yang dinikahinya tadi, talak bain. Nah gitu Pak Topik.
Nah, talak 3 langsung gitu. Ada talak 3 langsung nggak boleh Pak Topik. Nanti kalau nggak talak 3 Pak Topik dia boleh rujuk lagi. Kan repot nanti. Catat gini maksudnya, orang itu boleh talak bain itu boleh rujuk itu kalau yang menikahi yang ngelat itu menalak bain perempuan tadi. Jadi syarat keempat begini contoh Pak RT ya. Subhan sama Pak RT kan Pak RT umpama sudah talak 3 sama istrinya. Lah Subhan disuruh ngelet dulu nikahin istrinya Pak RT sehabis idahnya dicerai sama Pak RT tadi kan dinikahi Subhan. Nah terus syarat-syarat tadi kan sudah berhubungan suami istri. Nah itu sama Subhan harus ditalak 3 talak bain. Nah gitu. Kalau tidak ditalak bain sama Subhan ketika masa idah nanti Subhan bisa rujuk sama istrinya Pak RT tadi. Itu kan repot nanti malah. Nah kok udah cerai-cerai mau nak balik ke aku. Nah aku rujuk lagi kata Subhan. Nggak jadi-jadi nanti. Nah, itu maksudnya tuh begitu ya. Ayil goiri artinya orang lain tadi. Wal khamisu dan adapun yang kelima itu ingqadai iddatuha, selesainya idahnya perempuan tadi minhu setelah dicerai dari suami yang kedua atau yang ngelat tadi. Itu baru boleh dinikah lagi sama yang nak rujuk ketiga tadi Pak Topik ya. Itu. Jadi orang talak bain itu boleh rujuk dengan 5 syarat. Yang pertama dicerai oleh suami yang pertama tadi, yang talak cerai yang ketiga, idahnya selesai dulu. Setelah itu syarat yang kedua diperistri oleh orang lain, dinikah oleh orang lain. Yang ketiga setelah dinikah oleh orang lain harus sudah berhubungan suami istri. Memang berhubungan nian, nggak main-main Pak Topik ya. Ya maksudnya itu syarat rukun berhubungan tuh sudah sah gitu loh. Nah, tadi diterangkan digambarkan helmnya sudah masuk ke alat kelamin perempuan dan yang nikahin itu memang ahli jima, maksudnya bisa gitu loh. Nggak anak kecil atau orang yang tidak mampu berhubungan suami istri. Yang keempat, suami yang kedua harus menalak bain daripada istrinya tadi. Suami yang kedua harus mencerai, cerainya itu cerai bain atau talak bain kepada istrinya tadi. Yang terakhir harus menunggu iddah dari suami yang kedua. Itu syarat-syarat atau tata cara rujuk. Jadi rujuk itu adalah kembali ke pernikahan seseorang. Kalau kok masa iddahnya belum selesai, kalau talak cerai pertama dan kedua itu tinggal ngomong baik kepada istrinya bahwa dia kembali kepada pernikahannya. Nah terus cara rujuk andekan iddah itu sudah selesai, maka tata caranya sama persis dengan akad nikah baru. Nah terus andekan orang itu sudah dicerai 3 kali dan mau rujuk, itu andekan mau rujuk atau talak bain itu memerlukan 5 syarat. Yang pertama habis iddahnya setelah dicerai, yang kedua disuamikan orang lain, yang ketiga sudah berhubungan suami istri dengan suami yang kedua, yang ketiga ditalak bain oleh suami yang kedua, yang kelima habis iddahnya ketika ditalak oleh suami yang kedua. Itulah syarat-syarat daripada rujuk dan rujuk yang bain. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.